Apakah di luar angkasa ada air? Ya, ada air di luar angkasa. Air ditemukan dalam bentuk es di komet, bulan, dan bahkan di planet lain seperti Mars. Para ilmuwan juga menemukan uap air di awan gas raksasa yang disebut nebula. Menarik sekali bukan? Apakah di luar angkasa ada oksigen? Ya, ada oksigen di luar angkasa, tapi tidak seperti yang kita hirup di bumi. Oksigen di luar angkasa seringkali terikat dengan elemen lain seperti dalam air, H2O, atau karbon dioksida, CO2. Para ilmuwan telah menemukan oksigen molekuler di beberapa tempat, tetapi jumlahnya sangat kecil dan tidak cukup untuk manusia bernapas. Oksigen itu terjadi akibat apa ya? Oksigen di luar angkasa terbentuk melalui berbagai proses. Salah satunya adalah fotodisosiasi, di mana radiasi ultraviolet dari bintang memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Proses lainnya melibatkan reaksi kimia di nebula, awan gas, dan debu raksasa. Kalau di bumi oksigen itu dihasilkan dari apa? Di bumi, sebagian besar oksigen dihasilkan oleh tumbuhan dan alga melalui proses fotosintesis. Mereka mengambil karbon dioksida dari udara dan air dari tanah, lalu menggunakan energi matahari untuk mengubahnya menjadi gula dan oksigen. Oksigen inilah yang kemudian kita hirup. Kalau di luar angkasa ada air, airnya itu mengapung atau terbang ya? Di luar angkasa, air tidak mengapung atau terbang seperti di film-film. Air di sana biasanya berbentuk es atau uap air yang terikat pada debu dan gas. Jadi, lebih tepatnya, air tersebut melayang-layang atau mengikuti gravitasi benda langit di sekitarnya. Berarti yang paling banyak airnya itu di mana? Salah satu tempat dengan air terbanyak di luar angkasa adalah di sekitar lubang hitam raksasa yang disebut kuasar. Para ilmuwan menemukan uap air dalam jumlah yang sangat besar di sana, bahkan 140 triliun kali lebih banyak dari semua air di bumi. Berarti air itu banyak adanya di dekat tarikan gravitasi ya. Betul sekali. Air cenderung berkumpul di dekat benda langit dengan gravitasi yang kuat, seperti lubang hitam atau planet besar. Gravitasi ini menarik dan menahan air, sehingga tidak menyebar terlalu jauh. Tapi matahari itu kan daya gravitasinya juga besar. Kok nggak narik air ya? Matahari memang memiliki gravitasi yang sangat kuat, tetapi suhunya juga sangat panas. Panas ini membuat air menguap dan terpecah menjadi hidrogen dan oksigen sebelum tertarik oleh gravitasi matahari. Berarti lebih besar nguapnya ya daripada menariknya ya. Benar sekali. Panas matahari menyebabkan air menguap lebih cepat daripada tarikan gravitasinya, sehingga air tidak bisa berkumpul di sana. Apakah mungkin alam semesta ini awalnya dari air semua? Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari ledakan dahsyat yang sangat panas dan padat. Setelah ledakan, alam semesta mendingin dan memungkinkan pembentukan partikel-partikel dasar, termasuk hidrogen dan helium. Air terbentuk jauh setelahnya melalui reaksi kimia di luar angkasa. Air di bumi itu dari mana ya? Ada beberapa teori tentang asal air di bumi. Salah satunya adalah dari komet dan asteroid yang menabrak bumi miliaran tahun lalu. Teori lain mengatakan bahwa air sudah ada di bumi sejak awal pembentukannya, terperangkap di dalam mineral dan batuan. Berarti secara teori Big Bang saat ledakan eh, pertama kali meledak dua hari itu berarti air sudah terperangkap di bumi begitu maksudnya ya. Ya, ada kemungkinan air sudah terperangkap di dalam bumi sejak awal pembentukannya.
Air ini mungkin berasal dari awan gas dan debu yang membentuk tata surya kita. Namun, ada juga kemungkinan air ditambahkan kemudian oleh komet dan asteroid. Para ilmuwan masih terus mempelajari asal air di bumi. Tapi kenapa airnya berbeda-beda ya? Di bumi ada yang asin, ada yang tawar ya. Air di bumi memiliki rasa yang berbeda-beda karena mengandung berbagai mineral dan zat terlarut. Air laut asin karena mengandung garam, sedangkan air tawar dari sungai dan danau memiliki kandungan mineral yang lebih rendah. Air dari mata air atau sumur mungkin memiliki rasa yang berbeda, tergantung pada jenis batuan dan tanah di sekitarnya. Kenapa air di laut rasanya asin? Air laut terasa asin karena mengandung berbagai garam mineral, terutama natrium klorida atau garam dapur. Garam-garam ini berasal dari batuan di daratan yang terkikis oleh air hujan dan sungai, kemudian terbawa ke laut selama jutaan tahun. Berarti asinnya itu dari mana? Garam di laut Asinnya itu dari mana? berasal dari batuan di daratan yang terkikis oleh air hujan dan sungai. Air ini membawa garam dan mineral lainnya ke laut selama jutaan tahun. Selain itu, aktivitas gunung berapi bawah laut juga menambah garam ke dalam air laut. Wah, ternyata banyak sekali hal menarik tentang air di luar angkasa dan di bumi ya. Semoga informasi tadi menjawab rasa penasaranmu. Apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Ya, untuk air di luar angkasa itu berarti benar ada ya, benar-benar ada ya. Untuk di Mars sendiri itu apakah ada air? Halo, di Mars sendiri apakah ada air ya? Benar sekali, air memang ada di Mars. Apakah di Mars ada air? Apakah di Mars ada air? Ya, ada bukti kuat bahwa air pernah mengalir di Mars di masa lalu. Pesawat ruang angkasa telah menemukan fitur seperti dasar sungai kering, danau, dan bahkan gletser. Saat ini, sebagian besar air di Mars berbentuk es, terkunci di kutub dan di bawah permukaan. Nah, airnya kemana? Sebagian besar air di Mars menguap keluar angkasa karena atmosfer Mars yang tipis tidak dapat menahan air cair di permukaannya. Sebagian air juga diyakini membeku dan terperangkap di bawah permukaan Mars. Kenapa air di bumi tidak menguap ke luar angkasa ya? Atmosfer bumi jauh lebih tebal daripada Mars, dan gravitasi bumi lebih kuat. Kombinasi ini menahan air agar tidak lepas keluar angkasa. Selain itu, medan magnet bumi membantu melindungi air dari angin matahari yang dapat menghilangkan molekul air. Berarti tetap ketarik bumi dan tetap kehalang oleh atmosfer ya. Betul sekali. Gravitasi bumi yang kuat dan atmosfer yang tebal membuat air tetap berada di permukaan. Atmosfer bertindak seperti selimut, mencegah air menguap dengan cepat. Dari luasnya alam semesta, air itu berapa persen di luar angkasa ini, di alam semesta ini?
Sulit untuk mengetahui persentase pasti air di luar angkasa, tapi para ilmuwan telah menemukan uap air di awan gas raksasa, dan bahkan di beberapa eksoplanet. Air mungkin lebih umum di alam semesta daripada yang kita duga sebelumnya. Kira-kira saja, kalau misalnya alam semesta itu 100%, airnya 1% atau 10% atau berapa persen yang sudah diteliti oleh ilmuwan. Ini pertanyaan bagus. Sayangnya, kita belum tahu persis berapa banyak air di alam semesta. Tapi, para ilmuwan terus mencari dan menemukan lebih banyak air di tempat-tempat tak terduga. Kira-kira 1%. Mungkin saja, tapi sulit untuk mengatakan dengan pasti. Air sangat penting untuk kehidupan seperti yang kita tahu, jadi masuk akal jika air cukup umum di alam semesta. Berarti kan air itu sumber kehidupan. Harusnya kalau ada air di alam semesta, harusnya ada kehidupan lain di luar bumi. Itu pertanyaan yang menarik. Air memang penting untuk kehidupan seperti yang kita tahu, tetapi kita belum tahu apakah ada bentuk kehidupan lain yang membutuhkan air. Para ilmuwan sedang mempelajari planet dan bulan lain di tata surya kita untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Bisa jadi ya, kehidupan di luar bumi itu nggak sama yang seperti di bumi. Contoh hidup seseorang yang kelihatan 3 dimensi. Bisa saja di luar di luar bumi itu terlihat 5 dimensi atau 7 dimensi atau 100 dimensi kan begitu ya. Benar sekali, kita tidak tahu bentuk kehidupan lain seperti apa. Mungkin ada makhluk hidup yang sama sekali berbeda dari apapun yang pernah kita bayangkan. Berarti bisa jadi ya. Tentu saja, alam semesta sangat luas dan penuh kejutan. Kita tidak tahu apa yang mungkin ada di luar sana. Berarti untuk pengetahuan di bumi itu kehidupan ya, itu harus ada air ya. Benar, air sangat penting untuk kehidupan di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Tapi, kita masih belum tahu apakah itu juga berlaku untuk kehidupan di planet lain. Ya, ya, bisa jadi bentuknya lain ya di planet lain atau 3 dimensi atau 4 dimensi atau kita yang belum terbayangkan ya. Betul, mungkin ada kehidupan di luar sana yang sama sekali berbeda dari apapun yang bisa kita bayangkan. Para ilmuwan sangat bersemangat untuk mencari tahu. Ya, ya, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan saya. Sama-sama, senang bisa berdiskusi dengan Anda tentang air di luar angkasa. Apakah Anda punya pertanyaan lain untuk saya?